Selamat bertemu kembali di channel Font TV. Sebelum kita masuk pada materi, dukung Font TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Selamat pagi. Kita masuk pada pertemuan ketiga yang judulnya ini sejarah dan proses penggalian, penyusunan dan perumusan Pancasila pendapat. Dari hal tersebut ada beberapa tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia, yaitu Mr. M. Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Maka dari itu, proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dikukuhkan adalah sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu, sejarah perumusan Pancasila, pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bapak, silakan. Oke. Kemudian dibentuklah panitia 9. Kemudian dilahirkanlah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kemudian masuklah kita ke tahap yang ditunggu-tunggu, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka untuk menentukan legalitas sebagai dasar terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disitulah pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang pertama, di dalam pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea. Pada alinea keempat ini, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian setelah terbentuk BPUPKI, keluar Piagam Jakarta, kemudian terbentuk lagi yang disebut dengan PPKI. PPKI ini kemudian membentuk atau membuat suatu rumusan yang menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Di dalam penetapan tersebut mengambil kesimpulan yang pertama, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang kedua, sebelum dibentuk MPR dan DPR,
Presiden dibantu oleh suatu Komite Nasional Indonesia Pusat, atau yang sering kita dengar KNIP, yang bersifat untuk sementara waktu. Sementara yang ketiga, dalam pengesahan tersebut terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara, bahkan disebut sebagai prioritas negara. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah Pancasila merupakan kaidah negara. Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah, dalam pembukaan UUD 45 itu terdapat Pancasila. Kesimpulan dari Undang-Undang Dasar adalah Pancasila sebagai dasar negara yang tidak dibantah lagi dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Kalaupun ada sekarang ini yang memperjuangkan masing-masing, itu sebenarnya menyalahgunakan dasar negara sebagai Pancasila yang dibuat atau yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perlu kami tambahkan, lahirnya Pancasila yaitu 1 Juni 1945. Di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan atau tanpa teks mengenai rumusan dan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu ahli bahasa yang tidak disebutkan secara jelas siapa nama orangnya. Oleh karena itu, pertemuan ketiga kali ini sampai di sini. See you again dan salam sehat untuk kita semua.